Prinsip sebab dan akibat bukan sekadar aturan sederhana, tetapi sebuah hukum universal yang menyelimuti segala yang ada di alam semesta. Ini adalah fondasi dari segala peristiwa, dari yang terbesar di alam raya hingga detail terkecil dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hukum ini, tak ada ruang untuk kebetulan atau peristiwa acak. Setiap kejadian memiliki akar sebab yang menimbulkan akibat tertentu, meski seringkali akar ini tidak mudah terlihat atau terdeteksi. Banyak orang menganggap bahwa kejadian-kejadian tertentu adalah hasil dari kebetulan semata, padahal sebenarnya tidak ada yang benar-benar terjadi begitu saja. Segala sesuatu yang kita alami, dari momen kebahagiaan hingga tantangan hidup, memiliki pola dan sebab yang mendasari. Kebetulan hanyalah istilah yang kita gunakan ketika kita tidak memahami sepenuhnya keterkaitan antara sebab dan akibat. Saat kita mulai mengenali pola dan menemukan sebab-sebab yang tersembunyi, kebetulan itu mulai tampak sebagai bagian dari jaringan yang lebih besar. Dengan memahami ini, kita menyadari bahwa kehidupan berjalan dalam harmoni dengan hukum-hukum tertentu. Alam semesta ini bukanlah ruang yang kacau tanpa aturan, melainkan sebuah sistem yang tertata rapi, terikat dalam jalinan hukum yang universal. Setiap fenomena, dari pergerakan planet-planet hingga hembusan angin, dari kehidupan manusia hingga perubahan dalam diri, berjalan di atas hukum sebab dan akibat ini yang bekerja secara konsisten dan terus-menerus. Tidak ada satupun fenomena yang berdiri sendiri. Semuanya adalah hasil dari serangkaian hukum yang bekerja di belakang layar. Bayangkan hukum ini sebagai benang-benang tak terlihat yang menghubungkan segala hal dalam jaringan besar yang tak terbatas. Apa yang kita lakukan, bahkan dalam sekecil-kecilnya tindakan atau pikiran, memiliki dampak yang menjalar dan dapat terhubung dengan kejadian-kejadian lain. Setiap peristiwa adalah simpul dari jaringan sebab akibat ini, membentuk pola yang saling terkait. Di dalam jalinan hukum ini, kita mungkin tidak selalu dapat memahami alasan di balik setiap kejadian dalam hidup, tetapi kita bisa yakin bahwa semuanya memiliki tempat dan tujuannya masing-masing. Dengan memahami dan menerima hukum universal sebab dan akibat, kita bisa memperoleh perspektif yang lebih dalam tentang peran kita dalam kehidupan. Kita belajar bahwa dalam segala kejadian, selalu ada pelajaran yang disajikan oleh hukum ini. Seiring waktu, pemahaman ini bisa menjadi panduan untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana dan penuh kesadaran, karena kita tahu bahwa setiap pilihan, tindakan, dan bahkan pemikiran kita dapat menciptakan riak yang terus meluas dalam jaringan kehidupan yang besar. Kebetulan adalah gagasan yang seringkali kita gunakan untuk menjelaskan peristiwa yang sulit kita pahami. Ketika sesuatu terjadi di luar perkiraan atau terjadi tanpa keterkaitan yang jelas, kita mudah menyebutnya sebagai kebetulan. Namun, jika kita menggali lebih dalam, konsep kebetulan ini ternyata hanyalah ilusi, penutup samar yang menyembunyikan rantai sebab akibat yang jauh lebih kompleks dan tersembunyi. Di balik setiap kebetulan yang kita alami, selalu ada penyebab yang bekerja dalam sunyi, dalam dimensi yang mungkin belum sepenuhnya kita pahami. Ketika kita melihat kejadian yang tampaknya acak, seperti bertemu seseorang secara tiba-tiba di tempat yang tidak terduga, kita seringkali berkata, "Oh, kebetulan sekali." Namun, sebenarnya tidak ada yang benar-benar terjadi tanpa sebab. Pikiran kita cenderung menghindari kompleksitas keterhubungan sebab akibat, sehingga kita lebih mudah percaya bahwa ada hal-hal yang terjadi begitu saja. Tetapi jika kita mulai menelusuri setiap peristiwa dengan lebih mendalam, kita akan menemukan bahwa semua hal yang terjadi dalam hidup kita adalah buah dari suatu sebab. Bahkan jika sebab-sebab tersebut tersembunyi di balik lapisan yang sulit diurai. Kebetulan hanyalah istilah yang kita gunakan untuk menamai sebab yang belum terlihat, karena terlalu halus atau rumit untuk kita pahami. Ketika kita mendalami kehidupan ini dengan kesadaran, kita mulai menyadari bahwa segala sesuatu berjalan dalam sistem yang sempurna dan harmonis. Kebetulan, dengan demikian, hanyalah persepsi yang terbatas, bayangan dari hukum universal yang melingkupi segala sesuatu. Sebuah contoh sederhana dari kebetulan yang tampak adalah dalam permainan, seperti lemparan dadu atau koin. Pada pandangan pertama, hasilnya terlihat acak. Kita berpikir, kita melempar dadu, dan kebetulan angkanya keluar 6. Namun,
jika kita perhatikan lebih dalam, kita akan menyadari bahwa hasil lemparan ini bukanlah kebetulan belaka. Hasil dari lemparan dadu atau koin ditentukan oleh banyak faktor. Sudut lemparan, kekuatan yang digunakan, arah angin, bahkan berat dari masing-masing sisi dadu atau koin. Ini adalah hasil dari rangkaian sebab yang, meskipun kompleks, bisa dianalisis dan dipahami. Apa yang kita sebut sebagai kebetulan hanyalah kurangnya pengetahuan tentang faktor-faktor yang berperan di balik peristiwa tersebut. Jika kita mampu menghitung semua variabel yang terlibat dalam setiap lemparan dadu, kita akan dapat memprediksi hasilnya dengan tepat. Namun, kehidupan berjalan dengan skala yang jauh lebih kompleks daripada lemparan dadu atau koin. Kita mungkin tidak mampu melihat setiap faktor yang mempengaruhi kejadian dalam hidup kita, tetapi prinsipnya tetap sama. Tidak ada yang benar-benar acak, semuanya terikat dalam jaringan hukum sebab akibat yang rumit dan terstruktur. Dalam menyadari bahwa kebetulan hanyalah ilusi, kita mulai memandang hidup dengan pandangan yang lebih dalam dan penuh makna. Setiap pertemuan, setiap peristiwa, bahkan yang terlihat paling sepele, adalah bagian dari jaringan tak terlihat yang menghubungkan kita dengan alam semesta. Dan dengan kesadaran ini, kita tidak lagi melihat hidup sebagai serangkaian kejadian acak. Sebaliknya, kita menyadari bahwa setiap langkah, setiap momen, membawa kita pada tujuan yang lebih besar. Sebuah perjalanan yang penuh dengan makna yang lebih mendalam dari apa yang tampak di permukaan. Bayangkan kehidupan sebagai jalinan benang halus yang membentang tak berujung. Setiap peristiwa sebagai simpul yang terhubung satu sama lain. Dalam jaringan kompleks sebab dan akibat ini, tak ada satupun kejadian yang berdiri sendiri. Setiap momen, tindakan, dan pikiran yang kita hasilkan adalah bagian dari rantai panjang penyebab yang tak terlihat, berhubungan erat dengan segala sesuatu yang ada di alam semesta. Rangkaian ini begitu luas dan mendalam hingga apa yang kita pikirkan sebagai peristiwa sederhana mungkin saja memiliki dampak besar yang tak terduga jauh ke masa depan. Kita mungkin berpikir bahwa peristiwa sehari-hari seperti hujan turun, selembar daun jatuh, atau bertemu seseorang di jalan hanyalah kejadian kecil yang terpisah dari keseluruhan hidup. Namun, setiap peristiwa ini sebenarnya adalah hasil dari jaringan panjang penyebab yang mendahuluinya. Sebagai contoh, saat sebuah daun jatuh, peristiwa ini bukan sekadar akibat dari angin yang bertiup. Itu melibatkan rangkaian sebab mulai dari pertumbuhan pohon itu sendiri, fotosintesis yang berlangsung tiap hari, hingga perubahan musim yang dipicu oleh gerakan planet kita. Setiap elemen, setiap detail kecil, ikut serta dalam menciptakan satu momen jatuhnya daun. Dalam jalinan ini, tampak bahwa setiap kejadian adalah hasil dari peristiwa-peristiwa sebelumnya yang saling berinteraksi dan tak terpisahkan satu sama lain. Ketika kita memahami bahwa setiap hal kecil dalam hidup adalah hasil dari rangkaian sebab akibat ini, kita juga menyadari bahwa peran kita bukanlah sekadar sebagai pengamat pasif. Tindakan kita, sekecil apapun, bisa menjadi mata rantai dalam perubahan besar yang meluas keluar diri kita, berdampak pada orang lain, bahkan mungkin pada masa depan yang jauh. Seringkali kita meremehkan dampak dari peristiwa-peristiwa kecil dalam kehidupan, menganggap bahwa tindakan kecil tak akan memengaruhi apapun. Namun, dalam jaringan sebab dan akibat ini, segala sesuatu memiliki posisi dan peran yang penting, bahkan yang tampaknya paling remeh sekalipun. Kita mengenal konsep efek kupu-kupu, bahwa kepakan sayap seekor kupu-kupu di satu tempat mungkin saja berkontribusi pada badai di tempat lain. Dalam konteks ini, setiap tindakan kita adalah bagian dari jaringan yang lebih besar, di mana perubahan kecil pada satu bagian dari jaringan bisa menghasilkan gelombang yang menjalar ke seluruh sistem. Setiap pemikiran yang kita miliki, setiap keputusan yang kita ambil, memiliki dampaknya masing-masing. Kita mungkin tak akan pernah melihat seluruh efek dari tindakan kita, tetapi hukum sebab dan akibat memastikan bahwa setiap hal yang kita lakukan meninggalkan bekas. Relativitas sebab dan akibat ini mengajarkan kita untuk berpikir dua kali sebelum bertindak, karena setiap perbuatan memiliki potensi untuk menciptakan riak-riak yang meluas ke kehidupan orang lain dan bahkan ke generasi mendatang. Kita tidak hidup dalam ruang yang terisolasi, melainkan sebagai bagian dari jaringan sebab dan akibat yang jauh lebih besar.
Kehidupan kita saling terkait dengan kehidupan lain, dengan alam, dan dengan setiap energi yang ada di alam semesta ini. Dalam jaringan ini, kita berperan sebagai penggerak dan penerima dampak dalam proses yang terus-menerus terjadi. Setiap kali kita bertindak dengan kesadaran, kita menambah simpul baru dalam jaringan yang besar ini, mengarahkan perubahan yang mungkin akan berlangsung melampaui hidup kita sendiri. Ketika kita memahami kehidupan sebagai bagian dari jaringan kompleks sebab dan akibat, kita mulai menyadari bahwa segala sesuatu, kecil atau besar, berarti. Kita tidak lagi melihat hidup sebagai sekadar kumpulan momen acak, tetapi sebagai hasil dari interaksi yang terus berkembang. Dalam pemahaman ini, kita bisa menemukan kekuatan untuk memilih tindakan dengan penuh kesadaran, mengetahui bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari kisah besar yang tidak pernah berakhir. Kehidupan ini bukanlah soal memilih antara kebebasan atau takdir, melainkan tentang memahami keduanya sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Dalam pencarian kita akan kebenaran, kita seringkali terjebak dalam perdebatan antara kehendak bebas yang memberi kita kendali penuh atas hidup kita dan determinisme yang menuntun kita untuk percaya bahwa segala sesuatu sudah ditentukan. Namun, jika kita menggali lebih dalam, kita akan menemukan bahwa kebebasan dan takdir bukanlah kekuatan yang bertentangan, melainkan dua entitas yang saling melengkapi dalam tatanan yang lebih besar. Seringkali kita merasa terjebak dalam kebingungan antara kebebasan untuk memilih dan ketentuan yang tampak tak terhindarkan dalam hidup. Apakah kita benar-benar bebas untuk membuat keputusan, ataukah hidup kita sudah digariskan oleh kekuatan yang lebih besar? Banyak orang bertanya-tanya, apakah tindakan mereka adalah hasil dari pilihan bebas, atau apakah semuanya sudah menjadi bagian dari takdir yang lebih besar, sebuah urutan peristiwa yang tak bisa diganggu-gugat. Namun, dengan melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas, kita mulai menyadari bahwa kebebasan dan takdir bukanlah hal yang terpisah. Kita berada di tengah-tengah suatu jaringan besar hukum sebab akibat, di mana takdir adalah rangkaian peristiwa yang sudah mengalir, sementara kebebasan adalah kemampuan kita untuk memilih bagaimana meresponsnya. Kehendak bebas bukan berarti kita dapat menghindari segala pengaruh eksternal, tetapi lebih kepada kesadaran kita dalam memilih sikap dan tindakan dalam menghadapi kondisi yang ada. Dalam pandangan ini, kebebasan tidak terletak pada kemampuan untuk mengubah segala sesuatu secara langsung, tetapi pada kemampuan untuk memilih bagaimana kita merespon dan berinteraksi dengan segala yang datang kepada kita. Sementara takdir memberi kita kerangka besar, kebebasan memberi kita ruang untuk bergerak di dalamnya. Keduanya bekerja dalam harmoni, dan dengan menyadari keduanya, kita dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna dan penuh kesadaran. Ketika kita mendalami prinsip sebab dan akibat, kita mulai memahami bahwa kebebasan sejati terletak dalam kesadaran yang lebih tinggi, di tempat di mana kita bisa mengenali hukum-hukum alam dan batin kita sendiri, dan memilih untuk hidup selaras dengan keduanya. Semakin dekat kita dengan pusat hukum, tempat di mana kita memahami keteraturan alam semesta dan hukum batin kita, semakin besar kebebasan yang kita miliki. Ini adalah kebebasan yang bukan sekadar kebebasan dalam tindakan, tetapi kebebasan dalam pemahaman, kebebasan untuk memilih respons kita terhadap dunia ini, tanpa terjebak oleh dorongan-dorongan primitif atau ketakutan. Kebebasan sejati datang saat kita tidak lagi menjadi budak dari pola pikir atau emosi kita yang tidak terkelola. Ketika kita hidup berdasarkan prinsip-prinsip yang lebih tinggi, yang sejajar dengan hukum alam dan hukum universal, kita merasakan kebebasan yang lebih dalam. Bukan kebebasan untuk menghindari kesulitan atau ketidakpastian, tetapi kebebasan untuk menghadapinya dengan ketenangan dan pengendalian diri. Dalam konteks ini, kebebasan bukanlah kebebasan dari sesuatu, tetapi kebebasan untuk menjadi siapa kita sebenarnya, bebas dari ilusi yang membelenggu. Kebebasan dan takdir bukanlah konsep yang harus dipilih satu dari yang lain. Sebaliknya, mereka adalah dua aspek dari perjalanan yang sama. Takdir bukanlah sesuatu yang menghukum kita atau memenjarakan kita dalam sebuah jalur yang tak bisa kita ubah. Sebaliknya, takdir adalah bentuk dari hukum universal yang mengarahkan perjalanan kita, memberi kita tantangan dan kesempatan untuk berkembang. Takdir adalah rangkaian peristiwa yang kita alami, yang memberi kita pelajaran dan kesempatan untuk tumbuh.
Kebebasan, di sisi lain, terletak dalam kemampuan kita untuk menanggapi takdir tersebut. Apakah kita memilih untuk menerima tantangan dengan penuh kesadaran, atau apakah kita menyerah pada takdir dengan perasaan pasrah? Inilah perbedaan antara hidup yang penuh dengan kebebasan yang sejati dan hidup yang terperangkap dalam ilusi kebebasan yang semu. Dengan memahami bahwa kebebasan dan takdir adalah dua kekuatan yang saling mendukung, kita membuka jalan untuk hidup dengan lebih penuh makna. Ketika kita menyadari bahwa kita bebas untuk memilih respons kita dalam menghadapi takdir yang datang, kita menemukan kedamaian dalam pengetahuan bahwa kita tidak pernah sepenuhnya terjebak dalam keadaan. Kita adalah pemain dalam permainan kehidupan, bukan sekadar korban dari peristiwa yang tak dapat kita ubah. Di ujung pemahaman ini, kita menyadari bahwa kehidupan bukanlah tentang berusaha melawan takdir atau mengabaikan kebebasan kita. Sebaliknya, kehidupan adalah seni dalam menari dengan keduanya, memahami hukum yang ada, dan memilih untuk hidup selaras dengan hukum tersebut, dengan penuh kesadaran akan peran kita dalam jalinan besar sebab dan akibat ini. Kehidupan bukanlah permainan di mana kita hanya berperan sebagai bidak yang digerakkan oleh kekuatan eksternal. Kita tidak dilahirkan untuk menjadi korban dari peristiwa yang terjadi di sekitar kita, tetapi untuk memahami dan menguasai hukum-hukum yang mengatur alam semesta, sehingga kita dapat menjadi penggerak yang memimpin perjalanan hidup kita sendiri. Mengendalikan hukum, dalam konteks ini, berarti tidak membiarkan diri kita terperangkap dalam takdir yang semu, tetapi mengambil kendali penuh atas tindakan, pilihan, dan respons kita. Ini adalah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hukum universal yang mengalir melalui segala sesuatu, dan bagaimana kita dapat hidup selaras dengannya untuk menciptakan perubahan yang lebih besar dalam hidup kita. Sungguh luar biasa jika kita dapat menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan hidup kita. Bukan dengan mengendalikan segala sesuatu yang ada di luar diri kita, tetapi dengan mengendalikan diri kita sendiri. Dalam banyak hal, kita adalah produk dari pilihan yang kita buat, meskipun seringkali kita merasa seperti terjebak oleh kondisi eksternal. Namun, saat kita mulai memahami hukum sebab dan akibat, kita menyadari bahwa kita tidak hanya menjadi akibat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, tetapi kita memiliki peran dalam menjadi penyebabnya. Setiap tindakan kita adalah benih yang kita tanam di bumi kehidupan, dan benih tersebut akan tumbuh menjadi hasil yang mencerminkan kualitas dari pilihan kita. Jika kita tidak menguasai hukum-hukum yang mengatur alam semesta, kita akan terus terombang-ambing oleh peristiwa-peristiwa yang datang tanpa pemahaman yang lebih dalam. Namun, saat kita menyelaraskan diri dengan hukum ini, kita menjadi bagian dari kekuatan yang menggerakkan hidup kita, bukan sekadar bagian dari akibat yang mengikuti aliran waktu. Menjadi penggerak dalam hidup berarti memiliki kesadaran yang lebih tinggi. Ini adalah kesadaran yang membuat kita memilih jalan kita dengan penuh kesadaran dan pemahaman. Ketika kita benar-benar memahami hukum sebab akibat, kita tidak lagi merasa bahwa kita adalah korban dari keadaan. Sebaliknya, kita menjadi pencipta dari pengalaman hidup kita, mampu menavigasi tantangan dengan keyakinan, memahami bahwa setiap keputusan yang kita ambil adalah langkah menuju pembentukan masa depan kita. Dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali merasa seperti hanya mengikuti arus, seolah kita adalah bidak dalam permainan yang lebih besar, yang digerakkan oleh kekuatan luar yang lebih kuat. Namun, pandangan ini membatasi potensi kita untuk berkembang. Menganggap diri kita sebagai pion dalam kehidupan adalah cara pandang yang mengabaikan kekuatan luar biasa yang ada dalam diri kita untuk menciptakan perubahan. Sementara memang benar bahwa kita hidup dalam jaringan sebab akibat yang lebih besar, kita memiliki kemampuan untuk memilih bagaimana kita bergerak dalam jaringan ini. Mereka yang telah menguasai prinsip hukum sebab dan akibat adalah mereka yang dapat bergerak dengan tujuan dan kesadaran. Mereka tidak terikat oleh pengaruh eksternal atau kondisi yang ada. Mereka adalah penggerak yang mengetahui bahwa setiap keputusan mereka, sekecil apapun, mempengaruhi arus kehidupan. Mereka bukanlah korban dari masa lalu atau ketidakpastian masa depan, tetapi pemain yang sadar dan aktif dalam membentuk perjalanan mereka sendiri. Dalam hal ini, kita bisa melihat hidup sebagai sebuah karya seni, di mana kita bukan hanya sekadar penonton,
tetapi juga seniman yang memegang kuas untuk menciptakan karya kita sendiri. Mereka yang menguasai prinsip ini mampu menciptakan perubahan dalam hidup mereka dengan mengubah cara mereka memandang dunia. Dengan setiap pilihan yang mereka buat, mereka merancang masa depan yang lebih cerah, lebih penuh makna, dan lebih sesuai dengan tujuan yang mereka pilih untuk capai. Dalam kehidupan, tak ada yang lebih kuat daripada kesadaran akan potensi kita untuk menciptakan hasil, untuk menjadi penggerak yang memimpin, bukan sekadar mengikuti. Menguasai hukum bukan berarti menghindari tantangan atau menentang dunia, melainkan menggunakannya sebagai sarana untuk berkembang. Ketika kita menyelaraskan diri dengan hukum-hukum alam semesta, baik itu hukum sebab dan akibat, hukum ketenangan batin, atau hukum alam lainnya, kita menjadi lebih daripada sekadar individu yang berusaha bertahan dalam kehidupan. Kita menjadi individu yang mampu beradaptasi, tumbuh, dan menciptakan perubahan yang kita inginkan. Hukum bukanlah sesuatu yang mengikat kita. Ia adalah alat yang kita gunakan untuk memahami lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Dengan memahami dan menguasai hukum-hukum ini, kita bukan hanya mengikuti perintah alam, tetapi kita menjadi bagian dari alam itu sendiri. Kita tidak lagi merasa terbelenggu oleh kekuatan eksternal, tetapi mulai merasa bebas untuk memilih tindakan yang sesuai dengan tujuan kita. Dengan kesadaran ini, kita mampu menciptakan kehidupan yang lebih bebas dan penuh arti. Kehidupan ini bukanlah tentang berjuang melawan hukum atau menentangnya. Sebaliknya, hidup adalah tentang memahami hukum-hukum yang ada, dan menggunakan pemahaman itu untuk membentuk perjalanan kita sendiri. Setiap tindakan, setiap pilihan, dan setiap keputusan yang kita buat adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Seorang penggerak yang sadar, bukan sekadar pion yang digerakkan oleh keadaan. Bayangkan sebuah alam semesta yang begitu besar, begitu luas, dan penuh dengan kekuatan yang saling terkait, yang bekerja secara harmonis untuk menciptakan kehidupan dalam segala bentuknya. Di dalamnya, segala sesuatu yang ada, dari bintang yang jauh di langit hingga secuil debu yang terjatuh ke tanah, terikat oleh satu hukum yang mengatur semuanya. Ini adalah hukum Sang Maha Tunggal, hukum yang menjadi dasar bagi segala hal yang kita alami dan kenal di dunia ini. Setiap fenomena yang terjadi, setiap perubahan yang kita saksikan, tidak terlepas dari hukum yang mendalam ini. Semua hukum di alam semesta, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, adalah manifestasi dari satu hukum besar yang meliputi segalanya. Kita mungkin sering memandang hukum-hukum alam semesta sebagai entitas yang terpisah, masing-masing mengatur aspek kehidupan yang berbeda, hukum fisika, hukum moral, hukum sosial, dan sebagainya. Namun, pada tingkat yang lebih dalam, semua hukum ini sebenarnya berasal dari satu sumber yang sama. Setiap hukum yang ada, baik itu hukum sebab akibat yang mengatur peristiwa di dunia fisik, hukum cinta yang mengikat hubungan antar makhluk, atau hukum ketenangan batin yang memandu jiwa manusia, merupakan ekspresi dari satu hukum utama yang lebih besar dan lebih mendalam. Hukum ini adalah prinsip universal yang tidak hanya mengatur alam semesta, tetapi juga segala yang ada di dalamnya, baik materi maupun non-materi, baik yang tampak maupun yang tak terduga. Ketika kita mulai memahami bahwa semua hukum ini terhubung dalam harmoni yang lebih besar, kita menyadari bahwa kita bukanlah entitas terpisah yang hidup dalam ruang vakum. Kita adalah bagian dari jaringan yang lebih besar, bagian dari tarian universal yang menghubungkan kita dengan segala sesuatu di sekitar kita. Kita bukan hanya sekadar individu yang terisolasi, tetapi juga manifestasi dari hukum-hukum yang ada, bergerak bersama dengan mereka dalam simfoni yang tak terucapkan. Dengan pemahaman ini, kita tidak lagi melihat dunia sebagai serangkaian peristiwa acak, tetapi sebagai satu kesatuan yang penuh dengan keteraturan dan tujuan. Menerima hukum Sang Maha Tunggal bukan berarti menjadi pasif atau menyerah pada takdir yang tak bisa diubah. Sebaliknya, ketaatan pada hukum ini berarti menyadari bahwa kita hidup dalam dunia yang teratur dan harmonis, dan bahwa tindakan kita sendiri, sama seperti hukum-hukum alam semesta lainnya, dapat menciptakan dampak yang lebih besar, lebih dalam. Ini bukan tentang mengabaikan kebebasan kita atau menunggu peristiwa terjadi, tetapi tentang menyelaraskan diri
dengan hukum yang lebih besar untuk menciptakan perubahan yang lebih signifikan. Ketika kita hidup dalam keselarasan dengan hukum utama, kita menemukan bahwa kita tidak lagi berjuang melawan kehidupan atau peristiwa yang datang kepada kita. Sebaliknya, kita menjadi bagian dari aliran kehidupan itu sendiri, bergerak dengan arah yang lebih besar dan lebih kuat dari apa yang bisa kita lihat atau pahami dengan pikiran biasa. Kita menyadari bahwa ketaatan penuh pada hukum bukanlah tentang kekurangan kebebasan, melainkan tentang kebebasan sejati yang datang ketika kita memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik atau buruk, adalah bagian dari desain yang lebih besar, yang menuntun kita menuju pertumbuhan dan pemahaman yang lebih dalam. Ketaatan pada hukum juga mengajarkan kita untuk menerima setiap peristiwa dalam hidup kita, baik itu kesulitan atau kebahagiaan, sebagai bagian dari proses alam yang lebih besar. Ketika kita bisa menerima hidup sebagaimana adanya, dengan segala dinamikanya, kita memperoleh kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan eksternal. Kita tahu bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar, dan setiap kebahagiaan adalah tanda bahwa kita selaras dengan hukum yang lebih tinggi. Salah satu aspek terpenting dari memahami hukum Sang Maha Tunggal adalah pencapaian keseimbangan. Keseimbangan ini bukan hanya tentang menghindari ekstrim, tetapi tentang memahami hubungan kita dengan alam semesta. Ketika kita tahu bahwa setiap tindakan kita memiliki konsekuensi, kita mulai lebih berhati-hati dalam membuat pilihan, sadar akan dampaknya yang meluas keluar diri kita. Kita bukan lagi hanya mencari apa yang menguntungkan kita, tetapi berusaha untuk bertindak dalam cara yang tidak hanya bermanfaat bagi kita, tetapi juga bagi dunia di sekitar kita. Dengan mencapai keseimbangan ini, kita hidup dengan kesadaran yang lebih tinggi, kesadaran yang menyadari bahwa segala sesuatu, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, merupakan bagian dari hukum universal yang sama. Kita tidak merasa terisolasi dalam dunia ini, tetapi sebagai bagian dari jaringan besar kehidupan yang tak terpisahkan. Dengan demikian, kita mampu hidup lebih damai, lebih bijaksana, dan lebih penuh makna, karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, setiap langkah kita, adalah bagian dari gerakan besar yang membawa kita menuju tujuan yang lebih tinggi. Pada akhirnya, hukum Sang Maha Tunggal mengajarkan kita bahwa kita bukan hanya berada dalam hukum-hukum ini, tetapi kita adalah ekspresi dari hukum itu sendiri. Segala sesuatu yang kita alami adalah manifestasi dari hukum yang lebih besar, yang mengarahkan kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang keberadaan kita. Dengan memandang hukum ini sebagai manifestasi dari kekuatan yang lebih besar dan lebih agung, kita dapat hidup dengan rasa hormat yang mendalam terhadap kehidupan dan segala bentuknya. Kita bukanlah individu yang hidup terpisah dari alam semesta. Kita adalah bagian dari keseluruhan. Setiap tindakan dan keputusan kita adalah cerminan dari hukum yang mengalir melalui kita. Ketika kita menyadari hal ini, kita tidak lagi merasa bahwa kita terjebak dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Sebaliknya, kita menemukan kedamaian dalam mengetahui bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berarti, sesuatu yang terikat oleh hukum universal yang mengatur segalanya. Hukum Sang Maha Tunggal adalah panggilan untuk menyadari hubungan kita dengan dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Ini adalah ajakan untuk memahami bahwa segala hal, baik yang tampak maupun yang tak tampak, terhubung dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan, dan kita, sebagai bagian dari kesatuan itu, memiliki peran untuk memainkan. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.